Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Weda Fikri Azizi, dengan NIM 6211420031. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas ilmu filsafat, yaitu tentang teori kebenaran. Yang pertama saya akan membacakan teori kebenaran. Kebenaran adalah kebalikan dari kekeliruan. Manusia hidup tidak terus-menerus mengalami kekeliruan. Namun, hidup itu berproses, pasti tidak luput dari kesalahan maupun kekeliruan. Tugas manusia mencari bagaimana solusi untuk memecahkan masalah atau kekeliruan tersebut. Manusia selalu mencoba untuk mencari kebenaran. Mereka akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan kebenaran dengan berbagai cara. Untuk mendapatkan kebenaran tentang pendapatnya atau argumennya. Pengalaman yang pernah diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip yang terkadang melampaui penalaran rasional atau membuahkan argumen-argumen di luar penalaran manusia. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan apa itu teori kebenaran dan apa saja yang ada di dalam teori kebenaran. Pengertian teori kebenaran menurut ilmu filsafat. Teori kebenaran adalah salah satu teori yang di dalamnya menganut banyak sekali persepsi atau sudut pandang yang harus dibuktikan. Kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu, dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Teori atau metode diperlukan dalam menguji sebuah kebenaran yang berguna sebagai penunjuk jalan bagi yang mengujinya. Jadi banyak sekali metode ilmiah yang dipakai dalam suatu ilmuwan atau suatu ilmu tergantung dari objek penelitian tersebut atau objek ilmu yang bersangkutan. Macam-macam objek ilmu antara lain fisikokimia, makhluk hidup, psikis, sosiologi, politis, humanis, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa teori tentang kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Yang pertama ada teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan dengan fakta yang ada atau terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Selanjutnya ada teori kohersi atau konsistensi. Teori kebenaran kohersi atau konsistensi ini didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap itu benar. Teori korespondensi menganut pada suatu proposisi atau ungkapan keputusan yang dianggap benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuannya yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dan sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Selanjutnya ada teori pragmatis. Teori ini dicetuskan oleh warga-warga berkebangsaan Amerika yang menjadi teori ini sering dikatakan sebagai teori filsafat Amerika. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Dalil dari teori
dalil dari teori mempengaruhi benar dan tidaknya teori ini, dan juga peran fungsi dalil. Selanjutnya ada teori kebenaran harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Proposisi dikatakan benar jika berlaku atau memuaskan. Artinya benar adalah yang berguna atau useful, dan salah adalah yang tidak berguna. Batu ujian kebenaran adalah kegunaan atau utility, dapat dikerjakan atau workability, dan akibat atau pengaruh yang memuaskan atau satisfactory consequences. Teori selanjutnya itu teori performatif. Teori ini berasal dari John Langswell Austin dan dianut oleh filsufan seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Teori performatif adalah pernyataan benar, bukan pernyataan yang mengungkapkan realitas. Dalam kata lain, teori ini benar apabila terciptanya realitas di dalam terungkapnya pernyataan. Selanjutnya itu teori konsensus. Teori ini dikatakan benar berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu, dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Di dalam teori konsensus ini, ilmu pengetahuan dikatakan benar sebagai normal science atau ilmu yang normal ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah dan keabsahannya atau kebuktiannya aktual. Revolusi ilmu terjadi apabila ada suatu pergeseran paradigma yang ditentukan oleh penerimaan masyarakat terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang pas atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.